Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana tanggapan Anda tentang sikapnya Baim Wong yang memarahi orang tua? Sahabat-sahabatku sekalian, jadi ini bukan soal Baim atau soal siapa, tapi ini soal akhlak yang diajarkan agama kita, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana kita bersikap yang baik terhadap sesama. Jadi sekali lagi kita tidak fokus pada satu kasus saja. Boleh jadi apa yang terjadi pada kasus Baim bersama dengan orang tua yang dimarahi hanya karena dianggap mau mengemis, boleh jadi itu adalah fenomena gunung es, dan ini terjadi setiap hari, setiap saat, dan bahkan setiap tempat, di mana kita sering melihat ada orang yang dengan entengnya mengeluarkan kata-kata yang kasar, yang tidak sopan, karena merasa dia di atas angin, merasa kaya kah, merasa pintar, merasa ada jabatan. Kemudian dengan mudahnya dia membentak orang yang menurut pikirannya dia statusnya rendah atau murah. Nah, ini yang perlu kita. Jadi ini persoalan akhlak. Rasulullah SAW itu sudah mencontohkan. Beliau jangankan orang itu mengemis, meminta, bahkan Rasul itu dicaci maki. Ada orang buta yang setiap hari mencaci maki Rasul. Dia bilangin Nabi penjahat, pendusta, macam-macam. Dan orang ini matanya buta, plus agamanya Yahudi. Apa yang Nabi lakukan? Apakah Nabi memarahi? Apakah Nabi membentak? Tidak. Justru Nabi perlakukan dengan lemah lembut, Nabi santuni, Nabi bawakan makanan, bubur, Nabi suapi nenek itu dengan tangannya yang halus. Dan dia tidak ada marah, benci, dengki, dendam sedikit pun. Nah, ini yang menjadi fokus kita. Wahai siapapun, mau Baim, mau saya, mau siapapun, jangan karena kita merasa sudah punya segalanya, lalu seenaknya kita memandang remeh orang lain. Ingat, mulia tidaknya seseorang itu tidak ditentukan dari mewah tidaknya rumahnya, gemuk kurusnya tabungannya, tinggi rendahnya jabatannya, tapi kemuliaan itu diukur dari seberapa besar, seberapa tinggi nilai ketakwaannya kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang termulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, bukan yang paling pintar, bukan yang paling populer seperti Baim, bukan yang paling kaya seperti Qarun, bukan yang paling berkuasa seperti Fir'aun, tapi yang paling mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bilal bin Rabah, seorang kulit hitam, ya, dari lumpur Afrika dalam bahasa kita, budak yang diperjualbelikan, tetapi karena dia dapat hidayah, lalu dia dekat kepada Allah, dia sudah didengarkan suara sendalnya oleh Nabi di dalam surga, bahkan ketika Bilal masih hidup di dunia. Itu orang mulia. Jadi dari kejadian ini, ayo deh pelajaran bagi kita semua. Janganlah memandang enteng orang lain, jangan menghina orang lain, jangan menggelari orang lain dengan gelaran-gelaran yang buruk. Al-Quran surat Al-Hujurat sudah mengingatkan, janganlah sekelompok kaum menghina kelompok yang lain, sekelompok wanita menghina kelompok wanita yang lain, karena boleh jadi orang yang dihina itu lebih baik daripada orang yang menghina.
Dan terakhir, ingat, harta itu daki, kepopuleran itu daki, jabatan itu daki. Kalau Allah mau, hari ini kita kaya, besok kita miskin, bahkan tidak punya apa-apa, nol. Hari ini kita populer, besok tidak ada yang lihat. Hari ini kita pejabat, besok kita pensiun. Karena itu, ketika di atas, ingat yang di bawah. Karena siapa tahu dunia terbalik, orang yang pernah kita hina, tiba-tiba dia naik kelas, dan justru kita yang mengemis sama dia. Ingat, bagi Allah sangat mudah merubah kaya jadi miskin, begitu sebaliknya, sehat jadi sakit, begitu sebaliknya, pejabat jadi rakyat biasa, begitu sebaliknya. Bahkan hidup dirubah jadi mati, mati diganti hidup, siang jadi malam, malam jadi siang. Bagi Allah itu kecil. Maka jangan lupa, sandarkanlah segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kejadian itu menjadi renungan bagi kita semua. Tidak usah menyalahkan siapa-siapa, jadikan itu sebagai bahan introspeksi untuk kita. Ya Allah, mudah-mudahan saya tidak seperti itu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Ashar Tamanggong. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.